Setelah 15 tahun di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Akhirnya, setelah 15 tahun aku di penjara, hari ini aku bebas. Aku adalah seorang laki-laki yang berusia 45 tahun. Aku baru saja bebas dari penjara setelah 15 tahun mendekam. Aku mempunyai kesalahan. Aku tak sengaja menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Aku dituntut 15 tahun penjara. Aku hanya bisa pasrah. Namun, aku sangat kecewa pada istriku. Selama 15 tahun, dia tidak pernah menjengukku sama sekali. Aku berpikir, mungkin saja dia sudah menikah lagi dengan orang lain. Jadi, dia tidak memperdulikan aku lagi. Setelah aku mengemasi barangku, ku gendong tasku yang sudah usang, aku diantar ke gerbang oleh polisi. Aku bersalaman dan berpamitan dengan polisi itu. Aku bahagia sekali. Hari itu, aku bisa menghirup udara bebas. Aku bisa melihat dunia luar lagi. Aku sangat bahagia. Aku segera berjalan menuju ke rumahku. Aku tak punya ongkos untuk menaiki kendaraan umum. Akhirnya, aku berjalan kaki menuju rumahku yang jaraknya lumayan jauh dari kantor polisi. Setelah lelah berjalan beberapa kilo, aku berusaha menyetop kendaraan. Namun sulit sekali, karena di kondisi yang sekarang, orang tak mau menolong orang sembarangan. Akhirnya, setelah berjuang menyetop beberapa mobil, ada salah satu mobil yang mengangkut hewan ternak menumpangiku. Aku bersyukur sekali, meskipun aku harus menumpang di belakang bak bersama hewan ternak itu. Baunya sangat mengganggu hidungku. Tapi aku bersyukur, ini lebih baik daripada aku berjalan kaki dengan jarak yang masih sangat jauh. Aku berterima kasih pada supir mobil itu. Lalu, aku melangkahkan kakiku menuju pedesaan di tempat rumahku dulu. Tetanggaku yang mengenalku menatapku sinis. Mereka menganggap aku seperti penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Padahal aku tak sengaja melakukan kesalahan itu. Tapi mengapa mereka begitu membenciku? Akhirnya setelah beberapa lama berjalan, aku sampai di depan rumahku. Namun, aku tak mengenali lagi rumahku. Semua sudah tampak beda. Rumahku yang dulu masih terlihat sangat sederhana, kini sudah direnovasi dengan sangat bagus. Aku melihat ke dalam rumah. Tak tampak istriku di sana. Lalu aku mendekati rumah itu dan mengetuk pintu. Assalamualaikum, ucapku pada penghuni rumah. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang ibu-ibu, tapi aku tak mengenali orang itu siapa. Ada apa ya Pak? Cari siapa? Mereka pindah kemana? Sejak saat itu, saya tidak pernah ada kontak lagi dengan mereka. Maaf ya Pak, saya tidak tahu, ucap ibu-ibu itu. Lalu dengan pasrah, aku berpamitan. Aku bingung harus kemana mencari anak istri dan orang tuaku. Aku teringat, orang tuaku masih punya rumah di daerah yang cukup jauh dari rumah ini. Tepatnya di kampung halaman kelahiran orang tuaku. Karena orang tuaku adalah perantau di sini, tapi dia masih punya rumah di daerah itu. Aku berniat akan pulang ke sana, tapi jaraknya sangat jauh, bisa memakan beberapa hari. Aku akhirnya memutuskan untuk bekerja. Namun sangat sulit mencari pekerjaan untuk aku yang seorang narapidana. Orang-orang menatapku sinis. Padahal aku ini tidak melakukan kesalahan yang aku sengaja. Aku tak sengaja melakukan itu. Tapi mereka begitu membenciku. Akhirnya aku mendapatkan kerjaan sebagai kuli bangunan. Ya lumayan bisa untuk aku makan dan menabung untuk mencari ongkos. Aku bekerja dengan sangat giat.
Aku bekerja dengan sangat keras. Bahkan aku juga mencari pekerjaan sambilan agar uangnya cepat terkumpul. Setelah 1 bulan aku bekerja, alhamdulillah uangku sudah cukup untuk aku pulang ke kampung halaman orang tuaku. Dengan uang yang pas-pasan, aku beranikan diri untuk pulang dengan jarak yang cukup jauh hingga beberapa hari. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya aku sampai di kampung halaman orang tuaku. Aku mencari rumah orang tuaku yang aku sudah lupa-lupa ingat, karena sudah 15 tahun lebih aku tak pernah ke sana. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya aku menemukan rumah orang tuaku. Aku sangat terkejut, karena rumah itu terlihat seperti tidak berpenghuni. Kondisinya sangat memprihatinkan. Catnya sudah pudar dan luntur. Bahkan teras di depan sudah banyak genting yang runtuh. Atapnya sudah banyak yang bolong-bolong. Aku curiga, jangan-jangan tidak ada orang di rumah itu. Namun setelah melihat ke belakang, seperti ada jemuran. Aku berpikir, mungkin saja ada istri dan anakku serta orang tuaku di rumah itu. Halaman rumah itu tampak sekali tidak terurus. Rumput sudah sangat tinggi, daun-daun kering bertebaran di mana-mana. Pintu pun sudah mulai keropos. Aku terdiam beberapa waktu di depan rumah itu. Tak berani aku mengetuk pintu. Namun tiba-tiba ada seorang anak remaja laki-laki yang tiba-tiba keluar. "Maaf Pak, cari siapa ya?" kata remaja laki-laki itu. Aku tergugup. Aku bertanya pada remaja laki-laki itu, "Apa benar ini rumah Ibu Siti?" Kataku bertanya. "Iya Pak, itu nama ibu saya. Bapak siapa ya?" Ada perlu apa dengan ibu saya?" kata remaja laki-laki itu. Aku hanya terdiam sambil berpikir, siapa sebenarnya remaja laki-laki ini? Kenapa dia seperti tak asing bagiku? Lalu tiba-tiba istriku keluar dari dalam rumah. "Siapa nak? Ibu kan sudah bilang kalau ada orang asing jangan sembarangan," kata istriku bertanya pada anaknya. "Nggak tahu ini Bu, ada orang nggak aku kenal." Siti lalu menoleh kepadaku. "Mas, itu kamu?" "Iya Dek, ini Mas," jawabku pada Siti. Aku sangat terkejut sekali. Tak kusangka istriku sudah tua sekarang. Rambutnya sudah banyak yang putih. Kulitnya juga sangat kusam. Wajahnya sangat keriput. Aku tak mampu berkata-kata. Aku lalu memeluk istriku itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku merindukan kamu. Kenapa kamu tak pernah menjengukku sama sekali? Kamu kemana aja? Kenapa kamu menjual rumah kita? Dan kenapa kamu tinggal di rumah yang tua ini? Kemana ayah dan ibu? Kataku pada istriku itu. Istriku masih terdiam agak lama. Dia seperti sangat syok melihat kepulanganku. "Ayo Mas, kita masuk ke dalam rumah dulu. Aku akan menceritakan semuanya di dalam." Lalu Siti mengajakku masuk ke dalam rumah. Aku melihat kondisi rumah sangat memprihatinkan. Hanya ada kursi tua yang ada di ruang tamu. Sementara TV sudah sangat berdebu. Ya Allah, sesulit itukah kehidupan istri dan anakku, sehingga harus seperti ini kondisi rumahnya. Aku bertanya pada Siti, "Siapa remaja laki-laki itu tadi?" Tanyaku padanya. "Dia anak kita, Mas. Karena sebelum kamu masuk penjara, aku sedang hamil muda waktu itu. Dia sudah besar sekarang. Dia tentu tidak mengenalimu, Mas. Karena memang
dia belum pernah bertemu sama kamu. Lalu Siti memanggil remaja laki-laki itu, yang tadi dia langsung masuk ke dalam rumah karena ditanya seperti itu oleh ibunya. Bagas, ini ayah kamu, nak. Ini ayah yang selama ini ibu ceritakan. Sekarang ayahmu sudah bebas dari penjara. Kamu harus hormat sama ayah. Kamu salim ya. Aku lalu memeluk putraku itu. Aku tak menyangka dia sudah sebesar ini sekarang. Aku sangat terharu bahagia. Aku menangis memeluknya. Putraku itu masih sedikit bingung. Tapi tak lama dia juga menangis dan meminta maaf padaku karena tak pernah menjengukku sama sekali. Setelah puas melepas rindu dengan putraku, aku bertanya lagi pada Siti, "Kemana ayah dan ibuku, Siti? Kenapa rumah ini hanya ada kalian berdua? Kemana mereka?" Lalu istriku itu menangis lagi. "Mas, ayah udah gak ada sejak 10 tahun yang lalu. Ayah terkena serangan jantung, Mas, karena setiap hari selalu memikirkan kamu yang ada di penjara. Beliau tak pernah memikirkan kesehatannya, sehingga kesehatannya mau semakin memburuk dan dia terkena serangan jantung. Lalu ayah meninggal, Mas. Setelah itu ibu jadi sakit-sakitan. Ibu juga stres, sudah ditinggal kamu, ditinggal ayah lagi untuk selama-lamanya. Aku tak ada waktu, Mas, untuk menjengukmu ke penjara. Aku selalu sibuk bekerja untuk mencari nafkah untuk ibu dan anak kita. Kerja apa aja, Mas? Mulai dari memulung, cuci gosok, apapun yang bisa aku kerjakan di kampung ini, Mas. Kadang aku juga buruh di sawah. Pokoknya apapun yang bisa aku kerjakan selama itu halal dan menghasilkan uang untuk aku, anak kita, dan ibu, aku kerjakan semuanya. Selama 15 tahun ini aku sulit, Mas. Karena kejadian itu sangat membuatku hancur. Aku ditinggal olehmu, ditinggal ayah, ibu sakit. Aku rasanya udah sedih banget, Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku gak pernah menjengukmu sama sekali. Aku bukannya gak sayang sama kamu, Mas, tapi keadaan yang membuatku terpaksa seperti ini. Lalu, kenapa kamu harus menjual rumah kita? Itu kan rumah perjuangan kita selama ini. Emang kamu gak sayang sama aku, dan kamu gak sayang sama rumah itu, Dek. Kamu sampai menjual rumah itu. Tanyaku pada Siti tentang mengapa dia menjual rumah kami. Maafin aku, Mas. Selama bapak sakit, aku gak punya uang. Aku udah bingung mau cari uang kemana. Aku juga kelilit hutang, Mas, karena pengobatan bapak itu gak murah waktu itu. Aku berusaha agar bapak sembuh, sehingga aku terpaksa menjual rumah kita untuk pengobatan bapak dan juga ibu, dan untuk kembali ke kampung ini. Tapi ternyata bapak gak bisa diselamatkan. Aku minta maaf ya, Mas. Aku harus menjual rumah kita. Tapi aku masih bersyukur karena bapak dan ibu masih punya rumah ini untuk kita berteduh selama ini. Meskipun kondisinya sekarang udah usang, sudah banyak yang bocor di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, Mas. Aku seneng banget sekarang kamu udah bebas dan kamu bisa menemukan kami di sini. Jawab Siti dengan air mata yang semakin berlinang. Aku lalu meminta maaf padanya karena sempat curiga kalau dia sudah melupakan aku dan menikah dengan orang lain. Ternyata selama 15 tahun ini dia sangat sulit. Bahkan dia tak sempat mengurus dirinya sendiri. Aku meminta maaf padanya, aku memeluknya erat. Aku sangat merindukan istriku yang selama ini sudah berjuang sendiri mengurus anak dan juga ibuku. Aku tak menyangka keluargaku menjadi sulit karena kesalahan yang tak aku sengaja. Aku berjanji pada istriku,
akan memulai semuanya dari nol, agar hidup kami bisa kembali seperti dulu, bisa memiliki ekonomi yang cukup dan kehidupan yang layak. Semoga di kampung ini tak ada lagi orang yang sinis melihatku, karena aku seorang mantan narapidana. Aku berharap di sini aku bisa memulai hidupku yang baru bersama keluargaku. Dan aku juga berharap semoga ibuku bisa sembuh dari sakitnya, meskipun harapan itu sangat kecil. Aku bekerja menjadi buruh di sawah. Apapun yang bisa aku kerjakan selama itu halal. Aku menabung sedikit demi sedikit untuk membuka usaha seperti masaku dulu. Dulu, aku mempunyai usaha mebel yang cukup sukses, sehingga aku dan istriku bisa membeli rumah yang layak. Dengan modal yang kukumpulkan, akhirnya aku bisa membuka mebelku meskipun masih kecil. Lambat laun, mebelku mulai berkembang. Mulai banyak pesanan dari warga sekitar dan juga orang luar. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun aku merintis lagi, mebelku sudah mulai maju lagi. Aku bisa membelikan rumah yang lebih layak dan memperbaiki rumah orang tuaku. Aku berencana rumah yang baru itu untuk putraku, sementara rumah orang tuaku akan kutempati bersama istriku. Kondisi ibuku juga sudah lebih baik. Meskipun aku tak tahu apakah ibuku bisa seperti dulu lagi. Aku berharap semoga kehidupan keluargaku semakin lebih baik. Demikian kisahku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.